Gerakan Andi Aziz sebagai bentuk kesepakatan konferensi meja bundar KMB, dibentuklah APRIS yang terdiri dari dua unsur, ada Tentara Nasional Indonesia atau TNI, bentukan Indonesia, dan ada Tentara Hindia Belanda atau Koninklijk Nederland Indisch Leger atau KNIL, bentukan Belanda yang diminta meleburkan diri ke APRIS. Setelah digabung, kedua unsur itu tak langsung bersatu. Saat itu ada sentimen bahwa tentara KNIL lebih superior dibanding TNI. Di Makassar terjadi masalah yang sama seperti di Bandung. Bekas Genil menolak masuknya APRIS dan menghalangi datangnya TNI ke Makassar. Penolakan masuknya pasukan-pasukan APRIS dari TNI ke Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kapten Andi Aziz yang baru merupakan perwira Genil yang baru diterima ke dalam APRIS. Pada tanggal 30 Maret 1950, ia bersama-sama dengan pasukan Genil yang berada di bawah komandonya menggabungkan diri ke dalam APRIS di hadapan Letnan Kolonel A.C. Mongko Ginta, Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Pada waktu itu keadaan Makassar sendiri tidak tenang, sebab rakyat yang anti-federal mengadakan demonstrasi sebagai desakan agar NIT secepatnya bergabung dengan RI. Sedangkan sebagian lain dari mereka yang setuju pada sistem federal juga mengadakan demonstrasi, sehingga ketegangan semakin bertambah. Di samping itu, pada tanggal 5 April 1950 terdengar berita bahwa pemerintah RIS mengirimkan kira-kira 900 pasukan APRIS dari TNI untuk menjaga keamanan di Makassar. Kesatuan TNI atau APRIS ini diangkut di bawah pimpinan Mayor Worang, diangkut dengan 2 buah kapal dan sudah berlabuh di luar pelabuhan Makassar. Wah, berita ini sangat mengkhawatirkan bagi para anggota bekas KNIL yang takut akan terdesak oleh pasukan baru yang akan datang itu. Mereka bergabung dan menamakan diri pasukan bebas di bawah pimpinan Kapten Andi Abdul Aziz. Tentara KL atau KNIL berhasil ditaklukkan oleh APRIS dengan menggerakkan seluruh kekuatan pasukan dari angkatan darat, laut maupun udara. Pagi-pagi buta, sekitar jam 5 pagi, Andi Aziz dengan pasukannya menyerang markas TNI di Makassar. Pertempuran tak dapat dihindarkan, tapi karena pasukan APRIS jumlahnya jauh lebih sedikit dari gerombolan penyerbu, maka dalam waktu singkat kota Makassar berhasil dikuasai gerombolan penyerbu itu. Beberapa orang prajurit TNI jatuh menjadi korban, dan beberapa orang perwira termasuk Letnan Kolonel A.C. Mongko Ginta ditawan. Pada tanggal 5 April, Perdana Menteri NIT, Insinyur Budi Diapari, mengundurkan diri karena tidak menyetujui tindakan Andi Aziz. Pemerintah kemudian dipegang oleh kabinet baru yang pro RI di bawah ini, pimpinan Mr. Putuhena, dan pada tanggal 21 April, Wali Negara NIT, Sukawati, mengumumkan bahwa NIT bersedia melebur ke dalam Negara Kesatuan Indonesia bila RI
juga bersedia melaksanakan tindakan yang sama. Selain itu, pemerintah pusat RIS mengeluarkan ultimatum pada tanggal 8 April yang menginstruksikan agar Andi Aziz dalam waktu 4x24 jam datang melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan juga diperintahkan agar pasukannya dikonsinyasi, senjata-senjata dikembalikan, dan semua tawanan dilepaskan. Andi Aziz terlambat melaporkan diri ke Jakarta dan karenanya ditangkap sebagai pemberontak untuk kemudian diadili. Pada waktu yang bersamaan dikirimkan sebuah pasukan ekspedisi ke Sulawesi. Di bawah ini pimpinan Kolonel A.E. Kawilarang. Sementara itu batalion orang yang belum jadi mendarat di Makassar meneruskan perjalanannya ke Jeneponto dan mendarat di situ dengan dikawal oleh korvet Banteng dan Hang Tua. Pasukan orang kemudian mulai bergerak ke arah Makassar dan pada tanggal 21 April berhasil memasuki Makassar tanpa perlawanan, yang berarti dari pasukan pemberontak Andi Aziz sendiri pada tanggal 15 April telah berangkat ke Jakarta setelah didesak oleh Presiden NIT Sukawati. Pada tanggal 26 April, pasukan ekspedisi di bawah Kolonel A.E. Kawilarang sampai di Sulawesi Selatan. Walaupun demikian, bentrokan-bentrokan bersenjata masih juga terjadi, sampai akhirnya pada tanggal 8 Agustus, pihak KL Kenil minta berunding, dan perundingan diadakan antara Jenderal Sekvelar dari KL Kenil dengan Kolonel Kawilarang. Hasil perundingan ini ialah bahwa kedua pihak setuju dihentikannya tembak-menembak, dan dalam waktu 2 hari, pasukan KL Kenil akan meninggalkan Makassar. Jadi, pada tanggal 8 Agustus 1950 menghasilkan sebuah kesepakatan antara Kolonel Kawilarang atau disebut TI dengan Mayor Jenderal Savlar atau disebut KNIL atau KL, yaitu diantaranya 1. Penghentian tembak-menembak. 2. KNIL atau KL harus meninggalkan Makassar dan meninggalkan senjatanya. 3. Andi Aziz berhasil ditangkap dan diadili di Pengadilan Militer Yogyakarta pada tahun 1953 dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Pemberontakan Andi Aziz ini memberikan dampak yang cukup berpengaruh di Indonesia, yaitu penyerangan ke markas Tentara Nasional Indonesia, bergabungnya NIT dengan NKRI, terbentuknya pasukan bebas, dan penyerangan markas Panglima Teritorium.